Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami ada di hadapan Bapa.
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa kehendaki dari setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, kuduskan setiap kami, supaya kami dipandang layak oleh pengampunan-Mu ya Allah, atas segala pelanggaran salah dan dosa kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, menyimpan firman ini di dalam hati dan hidup melakukan firman Tuhan ini di sepanjang hari hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini? Dan yang mengatakan akan hal ini adalah Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Saudaraku, seharusnya dari apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ini, kita melihat ada janji. Dan janji itu adalah janji yang pasti akan ditepati. Saya ulang sekali lagi, janji itu adalah janji yang pasti akan ditepati. Kalau Yang Mulia Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, seharusnya sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kesanalah, di rumah Bapa di sorga itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya, harta kekayaan kita yang sesungguhnya. Saudara, kita harus menyadari akan hal ini. Rumah yang kita tempati selama kita hidup di dunia ini, semewah apapun rumah itu, harta kekayaan yang kita miliki saat ini, sebanyak apapun yang kita punyai, semuanya itu sementara. Semuanya itu akan hilang lenyap dalam sekejap mata, saudaraku. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan itu. Firman Tuhan sudah mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, semuanya itu pasti akan hilang lenyap. Perhatikan itu, saudaraku. Oleh karenanya seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak boleh menaruh kebahagiaan hidup kita, kesenangan hidup kita, kesukaan hati kita hanya tertuju kepada perkara-perkara yang sementara ini.
Kenapa? Karena semua yang kita miliki saat ini, yang kita anggap itu membahagiakan kita, menyenangkan hati kita, menyukakan hati kita, semua itu akan hilang lenyap. Firman Tuhan juga mengatakan ngengat dan karat bisa merusakkannya. Bahkan pencuri bisa mencuri dan membongkarnya. Saudaraku, perhatikan itu. Nah, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara, semuanya akan hilang lenyap. Kenapa sampai saat ini kita masih mengikatkan hati kita dengan kesenangan-kesenangan hidup yang fana itu, saudaraku? Ini artinya kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak percaya kepada Allah. Karena kalau kita percaya kepada janji yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah menaruh pengharapan kita kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia yang hanya sementara ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Perhatikan itu. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, mengapa sampai saat ini tidak banyak orang percaya, tidak banyak orang Kristen, tidak banyak anak-anak Tuhan merindukan janji yang satu ini, saudaraku? Kenapa saya katakan akan hal ini? Sebab itu terlihat jelas dari cara hidup kita, dari gaya hidup kita. Saudara dengar ini, orang percaya yang hanya merindukan rumah Bapa di sorga, orang percaya yang hanya merindukan tempat kediaman yang sesungguhnya yang disediakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka ia akan menjaga hidupnya supaya tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam kesucian. Ia akan menjauhkan diri, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, lalu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat, orang percaya yang terus menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, itu artinya orang-orang seperti ini mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Jadi kekudusan hidup bagi kita orang percaya itu wajib. Saya ulang sekali lagi, kekudusan hidup bagi kita orang percaya itu adalah wajib. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang berkata, hidup kudus itu tidak mungkin, hidup kudus itu mustahil, itu berat sekali. Saudaraku, kalau kita memiliki pemikiran yang seperti itu, artinya kita seolah-olah mempersalahkan Tuhan. Kita seolah-olah mau berkata, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Saya harus katakan ini, saudaraku, dengar baik. Hidup kudus, hidup suci, hidup benar itu bukan tidak bisa. Sebab itu pilihan. Saya katakan itu pilihan. Saudara mau atau tidak, saya mau atau tidak. Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak memaksa. Tetapi ketika kita tidak ditemukan ada dalam kekudusan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu kudus sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah kudus, maka maaf, sekalipun kita berada di dalam Tuhan Yesus dan telah menerima janji yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Allah Bapa di sorga, tetapi kalau hidup kita tidak ditemukan kudus sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah kudus, maka kita tidak akan bisa menerima bagian yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan bagi setiap orang yang hidup mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Perhatikan itu.
itu artinya kita akan kehilangan berkat kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga kepada setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus sadar, kalau kita tahu masa hidup kita di dunia ini hanya sementara, maka kita harus benar-benar melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sebagai kesempatan yang terakhir untuk kita merubah diri, untuk kita bertobat dan kembali kepada Allah. Jangan sampai pada akhirnya kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat, sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Bahkan kalau kita sudah menutup mata, maka hal itu sama dengan kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk diampuni oleh Tuhan. Dengan demikian Allah akan menolak kita. Kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, saudaraku. Dan ini yang selalu saya katakan sangat mengerikan. Mari kita sadar sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami harus mengambil keputusan. Kami harus memilih untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan kami mau mengarahkan fokus hidup kami kepada janji-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan rumah Bapa di sorga. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus membelas kasihani kami, memegang tangan kami, menuntun kami dan memimpin kami untuk terus berjalan ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami, kehidupan kami boleh ditemukan terus berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dan saat ini hamba menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada banyak pergumulan hidup yang mereka hadapi. Hamba tidak tahu apapun yang mereka gumuli, tetapi Engkau Allah yang empunya hidup. Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati mereka. Engkau yang melihat apa yang sedang mereka gumuli saat ini. Dan hamba berdoa, hamba percaya ya Bapa, belas kasihan-Mu akan dinyatakan atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi hari ini. Sampai kita jumpa lagi di dalam doa syukur pagi besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.